Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Epistemologi Pendidikan Islam yang disusun oleh Deni Sulistiyawati dengan NIM 201-2042 dan saya sendiri Diki Dwi Santoso dengan NIM 201-2052. Baik, di sini kami akan menjelaskan beberapa topik, yaitu yang pertama ada pengertian epistemologi pendidikan Islam, yang kedua ada model pemikiran, yang ketiga ada epistemologi keilmuan Islam, ada sistem epistemologi pendidikan Islam, selanjutnya pembaruan epistemologi pendidikan Islam, upaya membangun epistemologi pendidikan Islam, dan pengaruh pendidikan Barat terhadap pendidikan Islam. Baik, langsung saja untuk bab pertama pengertian epistemologi sampai sistem epistemologi pendidikan Islam akan disampaikan oleh Mbak Deni Sulistiyawati. Saya Deni Sulistiyawati dengan NIM 201200042 akan menjelaskan mengenai pengertian epistemologi. Jadi, epistemologi adalah pengetahuan tentang suatu upaya untuk menempatkan sesuatu di dalam kedudukan setepatnya atau upaya-upaya intelektual untuk memutuskan pengetahuan yang benar dan tidak benar, serta mendudukan pengetahuan di dalam tempat yang benar. Epistemologi adalah studi tentang pengetahuan, bagaimana kita mengetahui benda-benda. Epistemologi pada hakikatnya membahas tentang pengetahuan yang berkaitan dengan apa itu pengetahuan tersebut. Epistemologi merupakan disiplin filsafat yang secara khusus hendak memperoleh pengetahuan tentang pengetahuan. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki asal mula, susunan, metode-metode, dan sahnya pengetahuan. Pertanyaan yang mendasar adalah, apakah mengetahui itu? Apakah yang merupakan asal mula pengetahuan kita? Bagaimanakah cara kita mengetahui bila kita mempunyai pengetahuan? Bagaimanakah cara kita membedakan antara pengetahuan dengan pendapat? Apakah yang merupakan bentuk pengetahuan itu? Corak-corak pengetahuan apakah yang ada? Bagaimanakah cara kita memperoleh pengetahuan? Apakah kebenaran dan kesesatan itu? Apakah kesalahan itu? Jadi, menurut Zuhairini, pendidikan Islam adalah usaha yang diarahkan kepada pembentukan kepribadian anak yang sesuai dengan ajaran Islam atau suatu upaya dengan ajaran Islam memikir, memutuskan, dan berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam, serta bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dari definisi tersebut, yakni epistemologi dan pendidikan Islam, dapat dijelaskan bahwa epistemologi pendidikan Islam adalah objek pengetahuan, cara memperoleh pengetahuan dan cara mengukur benar tidaknya pengetahuan yang berkaitan dengan pembentukan kepribadian, akhlak, mengembangkan fitrah, dan semua potensi manusia secara maksimal, sehingga menjadi muslim yang baik, memiliki pola pikir logis, kritis, beriman, bertakwa, berguna bagi diri sendiri dan lingkungannya, dan dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat sesuai dengan ajaran Islam. Dalam kajian pemikiran Islam, terdapat beberapa aliran besar dalam kaitannya dengan teori pengetahuan atau biasa kita sebut dengan epistemologi. Setidaknya ada 3 model sistem berpikir dalam Islam, yaitu epistemologi bayani, epistemologi irfani, dan juga epistemologi burhani. Yang pertama, epistemologi bayani. Jadi, epistemologi bayani adalah sebuah metode pemikiran yang didasarkan atas otoritas teks, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Maksud dari secara langsung di sini yaitu memahami teks sebagai pengetahuan jadi dan langsung mengaplikasikannya tanpa perlu pemikiran. Sedangkan secara tidak langsung berarti memahami teks sebagai pengetahuan yang masih mentah, sehingga perlu penafsiran dan penalaran. Walaupun demikian, hal ini bukan berarti akal atau rasio bisa bebas dan menentukan makna dan maksudnya. Akan tetapi harus bersandar pada teks. Sumber pengetahuan epistemologi bayani adalah teks atau juga disebut nas, yaitu Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, epistemologi bayani menaruh perhatian besar pada
dan teliti pada proses transmisi teks dari generasi ke generasi selanjutnya. Ini penting bagi Bayani karena sebagai sumber pengetahuan, benar tidaknya transmisi teks menentukan benar salahnya ketentuan hukum yang diambil. Menurut Al-Jabiri, persoalan lafaz makna muncul 3 persoalan, yaitu pertama, makna suatu kata, didasarkan atas konteksnya atau pada makna aslinya atau tauqifi. Yang kedua, analogi bahasa. Dalam hal ini diperbolehkan, namun hanya pada sisi logika bahasanya, bukan pada lafaz atau redaksinya. Dan yang ketiga yaitu pemaknaan atas a'ma asy-syar'iyyah. Cara memperoleh pengetahuan dari teks dalam metode Bayani ada 2 jalan. Yang pertama, berpegang pada lafaz teks dengan menggunakan kaidah bahasa Arab, seperti nahwu dan shorof sebagai alat untuk menganalisis. Dan yang kedua, berpegang pada makna teks dengan menggunakan logika, penalaran atau rasio sebagai alat analisis. Pada jalan kedua, penggunaan logika dilakukan dengan 4 macam cara. Pertama, berpegang pada tujuan pokok atau al-maqasid ad-daruriyah yang mencakup 5 hal kepentingan vital, yakni menjaga keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang kedua, berpegang pada ilah teks. Yang ketiga, berpegang pada tujuan sekunder teks. Dan yang keempat yaitu berpegang pada diamnya syari' atau Allah SWT dan juga Rasulullah SAW. Di sini Al-Jabiri berpendapat yaitu metode qiyas berbagai cara ada berbagai cara mendapatkan pengetahuan dalam epistemologi Bayani disebutkan dalam 3 aspek. Yang pertama, qiyas dalam kaitannya dengan status dan derajat hukum yang ada pada asal maupun furu'. Yang kedua, berkaitan dengan ilah yang pada asal dan far'u. Yang ketiga, qiyas berkaitan dengan potensi atau kecenderungan untuk menyatukan antara al-aslu dan far'u. Konsep dasar sistem Bayani ini adalah menggabungkan metode fikih yang dikembangkan oleh Syafi'i dengan metode retorika al-Jahiz. Epistemologi Bayani ini didukung oleh pola pikir fikih dan juga kalam. Epistemologi Bayani memiliki kelemahan dalam pengembangan Islamic Studies. Menurut Amin Abdullah, hal ini akan sangat terlihat kelemahannya apabila tradisi tekstual keagamaan ini harus berhadapan dengan teks-teks keagamaan yang dimiliki oleh komunitas, kultur, bangsa, dan masyarakat yang beragama lain. Selanjutnya, dibahas mengenai epistemologi irfani. Secara etimologi, irfani berasal dari bahasa Arab atau arafa, semakna dengan ma'rifat yang berarti pengetahuan. Irfani berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh secara langsung lewat pengalaman, sedangkan ilmu menunjuk pada pengetahuan yang diperoleh lewat transformasi atau naql atau rasionalitas atau akal. Sedangkan secara terminologi, irfani bisa diartikan sebagai pengungkapan atas pengetahuan yang diperoleh melalui penyenaran hakikat oleh Tuhan kepada hambanya atau kasyaf setelah adanya olah rohani atau riyadhah yang dilakukan atas dasar cinta. Baik, selanjutnya D. Pembaruan epistemologi pendidikan Islam. Usaha pembaruan Islam tersebut dilakukan untuk membangun sistem pendidikan yang benar-benar mampu memberdayakan umat, dimulai dari pemberdayaan para pendidik, peserta didik, lulusan atau alumni, kemudian berpengaruh pada pemberdayaan masyarakat dan negara. Nah, pembaruan pemikiran pendidikan ini yang selaras dan sesuai dengan kondisi zaman perlu ditelaah. Artinya tidak hanya pendidikan Islam yang hanya sifatnya non formal, semisal pondok pesantren dan yang nilai-nilai ajaran Islam yang masih tetap kukuh sampai titik ini, tapi perlu adanya sinergitas antara pendidik yang sifatnya formalitas dan pendidik Islam yang bergerak dalam dunia pesantren. Nah, Fazlur Rahman menawarkan 3 pendekatan pembaruan pendidikan, yaitu dengan cara berikut. Yang pertama ada mengislamkan pendidikan Islam seluler modern. Yang kedua, menyederhanakan silabus-silabus dalam rangka pendidikan tradisional. Yang ketiga, menggabungkan cabang ilmu pengetahuan. Selanjutnya, upaya membangun epistemologi pendidikan Islam. Epistemologi pendidikan Islam bukanlah bercolok natural atau positif
akan tetapi mempunyai corak rasionalistik, empiristik, susfik, yang berarti bahwa pengakuan terhadap suatu realitas kebenaran didasarkan pada indera akal, intuisi, dan wahyu. Dalam pendidikan Islam, terutama dalam konteks pendidikan dan konseptual metodologis, maka pendidikan Islam memerlukan sebuah paradigma yang mengedepankan 4 hal. Yang pertama, fungsionalis indera, yang kedua fungsionalis akal, yang ketiga wahyu, yang keempat intuisi. Nah, berangkat dari epistemologi tersebut, maka paradigma pengembangan pendidikan Islam yang relevan ini perlu untuk mencermati beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, mengintegrasikan antara ilmu dianggap sebagai sebagian orang adalah sekuler dan ilmu agama dengan prinsip bahwa proses perolehan pengetahuan hakikatnya adalah kebahagiaan dunia akhirat. Yang kedua, mengusahakan untuk meningkatkan kemampuan dorongan kesempatan seluas-luasnya dalam rangka mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, menerapkan nilai-nilai spiritual yang seimbang kepada anak-anak dalam rangka balance terhadap seluruh potensi yang dimilikinya atau keseimbangan. Yang keempat, mendasarkan proses pendidikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dan pijakan dalam pengembangan ilmu. Yang kelima, mengusahakan peran pendidikan Islam mengembangkan moral, akhlak, usaha didik sebagai dasar pertimbangan dan pengadilan tingkah laku menghadapi norma sekuler. Yang keenam, mengusahakan sifat ambivalensi pendidikan Islam agar tidak timbul pandangan yang dikotomis. Selanjutnya, pengaruh pendidikan Barat terhadap pendidikan Islam. Nah, kekalahan Islam akibat penghancuran Hulagukan terhadap Baghdad sebagai pusat kekuasaan Islam pada tahun 1258 mengakibatkan kemunduran umat Islam dalam segala bidang kehidupan, baik ekonomi, politik, budaya maupun pendidikan. Setelah penghancuran itu, pendidikan Islam ini tidak lagi mampu menjadi alternatif bagi para pelajar dan mahasiswa dalam skala internasional yang ingin memperdalam ilmu pengetahuan. Nah, pembahasan serius dalam bidang kebudayaan, filsafat, dan juga teologi yang seringkali dilakukan oleh para ilmuwan yang hidup pada zaman kejayaan peradaban Islam ini semua hilang. Dalam bidang pendidikan, pembaruan Islam yang memiliki perhatian besar pada Muhammad Ali Pasha, Sultan Mahmud II, Muhammad Abdul, Sir Syed Ahmad Khan. Mereka ini mengikuti pola pendidikan yang dikembangkan di Barat karena Barat dianggap berhasil dalam mengembangkan pendidikan. Sedangkan umat Islam, kendati secara bertahap, juga mengikuti langkah-langkah para pembaru itu, sehingga mereka mencoba meniru gaya pendidikan Barat dalam berbagai dimensinya, termasuk dalam pemikiran mendasari keberadaan pendidikan yang disebut dengan filsafat pendidikan. Nah, pendidikan Barat ini yang diadaptasi oleh pendidikan Islam, meskipun mencapai kemajuan, tetap tidak layak dijadikan sebuah model untuk memajukan peradaban Islam yang damai, anggun, dan ramah terhadap kehidupan manusia. Pendidikan Barat itu hanya maju secara lahiriah saja, tetapi secara batiniah tidak ada membuahkan ketenangan rohani lantaran pendidikan tersebut hanyalah berorientasi pada pengembangan yang bersifat kuantitatif. Nah, ada ukuran-ukuran yang hasil pendidikan lebih dilihat dari sudut seberapa jauh pengetahuan yang diserap oleh peserta didik, tidak memperhatikan apakah tumbuh kesadaran diri peserta didik untuk bertindak sesuai dengan pengetahuan